Ancaman yang besar bagi para hewan di kota sihir ini, karena itu bisa mengancam keberadaan mereka yang sudah hampir punah. Dokter Kambing pun langsung meminta semua siswa untuk keluar dan Elva pun berusaha menghibur Dokter Kambing. Karena Elva sangat penasaran, Elva pun mengikuti Dokter Kambing ke tempat tinggalnya dan ternyata banyak hewan lainnya di sana yang bisa berbicara. Mereka semua terancam akan punah dan ada ancaman bahwa penerus mereka tidak lagi diperbolehkan untuk belajar berbicara dan hewan akan kembali ke kodratnya bahwa hanya akan menjadi musuh bagi manusia. Keberadaan Elva pun ketahuan oleh Dokter Kambing dan untunglah karena Elva siswa yang baik, Dokter Kambing mau menerimanya dan menjelaskan semua ancaman ini kepada Elva. Maka dari itu Elva pun semakin bertekad untuk menjadi seorang penyihir hebat agar bisa menghentikan semua ancaman kepada para hewan. Untunglah Elva sudah mendapat guru terbaik di kota ini. Elva mendapat pelatihan pribadi dari profesor sihir yang paling dikagumi di kota ini. Namun Elva masih harus banyak belajar untuk mengendalikan emosinya. Sementara itu sekolah sihir mendapat kabar bahwa akan ada seorang pangeran yang akan belajar di sekolah mereka. Tentu saja Galinda si gadis pikmi langsung tancap gas untuk menarik perhatian sang pangeran. Saat pangeran sampai di sekolah, semua orang langsung menyambutnya dan Galinda menjadi orang yang paling bersemangat untuk merayu pangeran. Melihat kondisi sekolah ini yang sangat kaku, pangeran pun mengajak semua orang yang ada di perpustakaan untuk menari bersama dan berhenti belajar untuk sesaat. Tentu saja semua siswa yang selama ini tertekan dan terus belajar akan menikmati momen ini, tapi tidak dengan Elva yang memiliki ambisi besar untuk menjadi penyihir hebat. Adik Elva yang memiliki kekurangan ini terlihat ingin menikmati momen, namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Untunglah Galinda berinisiatif untuk menyuruh salah satu temannya mengajak adik Elva untuk bergabung bersama mereka. Pangeran pun juga mengajak semua siswa untuk berpesta malam ini di sebuah ballroom paling terkenal di kota. Tentu saja mereka sangat bersemangat. Galinda pun terlihat ingin mengajak Elva dan meminta Elva menggunakan sebuah topi yang sebenarnya terlihat sangat aneh. Namun Galinda seolah-olah mengatakan bahwa penampilan Elva akan sangat menawan dengan topi ini. Semua siswa terlihat sangat bersemangat untuk berpesta, namun Elva malah terlihat menemui profesor. Namun di tengah pesta, profesor di sekolah mereka datang dan memanggil Galinda. Ternyata profesor ingin memberikan Galinda kesempatan belajar sihir. Galinda tidak menyangka bahwa semua ini adalah permintaan Elva yang sudah ia anggap seperti musuh. Ternyata Elva tahu bahwa Galinda sangat ingin belajar sihir dengan profesor, dan karena Elva adalah murid kesayangan profesor, maka Elva meminta agar Galinda diberikan kesempatan untuk belajar sihir. Elva mau melakukan itu karena merasa terkesan Galinda mau mengajaknya ke pesta, dan ternyata benar, Elva datang menggunakan topi yang diberikan oleh Galinda. Namun reaksi orang-orang malah mentertawakan penampilan Elva. Ternyata Galinda sengaja melakukan ini untuk mempermalukan Elva. Padahal Elva mengira Galinda benar-benar tulus sampai-sampai ia membantu Galinda agar bisa belajar sihir. Terlihat Elva sangat sakit hati dan kecewa dengan semua ini.